Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara podcast Brownie Series ya, yaitu ngobrol manis seputar kesehatan di RSUD Cilengsi. Oke ya, siang-siang begini tetapi kita tetap semangat ya untuk mendengarkan materi hari ini. Dan hari ini saya ditemani dengan dokter yang sudah tidak asing lagi di RSUD Cilengsi, sudah 5-6 tahun. Jadi beliau itu dokter THT dan bedah kepala leher. Silahkan dok untuk memperkenalkan diri, silahkan. Selamat siang para pendengar semua podcast RSUD Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Bekti Darmastuti, spesialis THT bedah kepala leher. Saya praktek di RSUD Cilengsi mulai semenjak awal tahun 2016. Saya dinas di RSUD setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk podcast kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai tentang deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Siap. Untuk perkenalannya mungkin cukup. Kalau ada yang masih penasaran tentang siapa sih dokter Bekti, makanya datang aja ke RSUD Cilengsi. Ya, biar lebih kenal sama dokter Bekti. Dan hari ini kita akan membawakan materi tentang deteksi dini pada apa dok? Bayi dan anak khusus pendengaran ya dok ya? Jadi kita akan mendengarkan ya sedikit materi. Kenapa sih dokter Bekti ini membawakan materi tentang materi tersebut? Tapi perlu diketahui ya sahabat sejati RSUD Cilengsi, jadi kemarin itu tanggal 3 Maret ya dok ya, itu hari pendengaran sedunia. Nah itu dia hari pendengaran sedunia. Itu tuh apa, ada harinya tuh betapa pentingnya pendengaran itu untuk kita semua ya dok ya. Lanjutkan dok untuk memberi ini tentang materi ya. Silakan dok. Pendengaran yang seperti kita ketahui semua adalah merupakan salah satu alat vital yang penting pada tubuh manusia. Apabila pendengaran itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan timbul resiko gangguan pendengaran, berbicara, berbahasa. Efeknya nanti ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat di luar. Nah, makanya oleh karena itu pentingnya screening gangguan dengar mulai dari sejak dari bayi baru lahir pada anak itu sangat penting kita lakukan, karena apabila kita bisa sedini mungkin mengetahui apabila terjadi gangguan dengar pada bayi atau anak, efeknya kita akan bisa melakukan rehabilitasi seawal mungkin juga. Jadi penanggulangan sedini mungkin ya dok ya. Betul. Jadi betapa pentingnya ya dok ya untuk deteksi dini ini ya. Kalau dilihat dari tadi pentingnya itu dok, apakah masih ada materi yang akan disampaikan? Silakan dok. Sehingga dengan deteksi dini itu kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi apabila terjadi gangguan dengar. Screening bayi baru lahir itu sebenarnya dari WHO itu sudah diwajibkan, semenjak bahkan sudah bisa terdeteksi gangguan dengar itu mulai usia 2 hari pasca. Ada ya itu pemeriksaannya? Ada di alat pemeriksaannya itu sudah ada. Nah, kenapa kita harus melakukan screening pendengaran pada bayi baru lahir? Karena data dari WHO, gangguan dengar ketulian pada bayi baru lahir itu bisa terjadi antara 1 sampai dengan 4 per 1000 kelahiran. Ngeri juga ya dok ya. Nah, oleh karena data tersebut dari WHO, itu makanya pentingnya kita dilakukan screening bayi baru lahir sedini mungkin. Nah, ada alat pemeriksaan yang dianjurkan bahkan dari WHO itu sebenarnya udah terbilang wajib ya untuk dunia, tetapi karena mungkin di Indonesia ini masih terbatas, jadi alatnya itu dok? Alatnya hanya alat pemeriksaan. Nah, tapi karena di Indonesia ini masih terbatas sehingga belum merata semua dilakukan pemeriksaan screening bayi baru lahir itu dok alatnya. Saya jadi penasaran nih, alatnya ada? Iya, ada alatnya. Nah,
sebelum kita menginjak ke alat, mungkin kita harus mengetahui dulu faktor penyebab yang menyebabkan gangguan dengar pada bayi baru lahir. Oke, apa aja tuh dok faktornya? Nah, faktor penyebab gangguan dengar bayi baru lahir itu dibagi dua. Pertama yaitu faktor dapatan. Apa tuh? Iya, faktor kongenital dulu. Herediter bawaan. Herediter bawaan, misalnya ada faktor resiko keluarga gangguan dengar. Nah, kemudian pada bayi baru lahir misalnya BBLR kurang dari 1.500 gram. Nah, kemudian Apgar skor rendah. 0 sampai 4 pada menit pertama. Kan normalnya itu 89 ya. Betul. 8 10 ya dok ya. Ini berarti kalau 0 sampai 4 berarti itu kemungkinan ya dok. Terjadi gangguan dengar juga. Setelah itu hiperbilirubin. Ada bayi-bayi hiperbilirubin. Kemudian pada bayi baru lahir yang mendapatkan terapi ventilator atau dimicu lebih dari 5 hari. Itu. Kemudian penggunaan obat-obatan ototoksik. Pastinya yang bayi yang dirawat ya. Yang dirawat. Nah, yang kemudian kalau yang faktor dapatan. Faktor dapatan itu biasanya faktor infeksi. Biasanya pada ibu hamil yang yang ada terkena faktor resiko infeksi TORS misalnya. Virus ya? Tokso, sitomegalovirus, rubella, kayak itu mempunyai faktor resiko juga pada bayi baru lahir terjadi gangguan dengar. Nah, itu yang harus. Itu yang dapatan ya dok ya, yang kedua ya. Itu kalau oleh bayi baru lahir. Nah, kebanyakan pada bayi baru lahir gangguan dengarnya itu sensori neural. Sensori neural, kemudian bilateral, dan derajatnya bisa berat sampai dengan sangat berat. Gitu. Makanya itu penting sekali kalau semakin kita mendeteksi sedini mungkin, semakin lebih otomatis kita pencegahan terjadi resiko gangguan dengarnya lebih cepat ya dok ya. Atau rehabilitasinya lebih cepat juga. Misalnya kita harus melakukan terapi bicara. Itu. Nah, itu kalau pada bayi baru lahir. Beda lagi dengan anak. Nah dok, ngomong-ngomong bayi baru lahir itu sampai berapa bulan nih dok nih? Nah, bayi yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan 2 hari saja sudah bisa. 2 hari ya. Usia 2 hari bisa. 2 hari. Itu tadi yang saya sampaikan. Alatnya namanya pemeriksaannya OAE. Auto Acoustic Emission. Kebetulan nih RSUD belum punya, tapi insya Allah tahun ini ada nih. Luar biasa. Nah, perlu diketahui nih sahabat sejati RSUD, jadi kita mau punya alat tersebut ya. Saya tahun ini mungkin mudah-mudahan sudah ada OAE. Pemeriksaannya sangat simpel, Budian. Jadi bisa dilakukan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Bahkan cepat ya. Cepat. Bayi usia 2 hari itu bisa dilakukan. Bayi baru lahir usia 2 hari bisa dilakukan. Pemeriksaannya cukup 5 sampai 10 menit. Kemudian dari hasil alatnya cuma kayak headset gitu. Kayak headset gitu ya. Di sini telinganya bayi. Langsung dicek 5 sampai 10 menit, nanti terekam di komputer langsung keluar hasil. Canggih sekali ya dok ya, luar biasa. Kalau OAE ini dia bisa mendeteksi gangguan sampai dengan getaran pada sampai dengan rambut luar, sel rambut luar dari koklea. Nah, kalau ada tahapan pemeriksaan dulu untuk mendeteksi bayi baru lahir ini. Hasil dari OAE tadi, hasil dari pemeriksaan OAE itu terdiri 2 macam, yaitu PAS sama river. Kalau pas itu gimana tuh? Pas itu artinya lulus. Lulus. Bagus lah ya. Berarti nggak ada masalah. Tidak terjadi gangguan. Tapi kalau river ini diulang biasanya. Diulang karena ternyata ada sesuatu. Diulang. Tetapi kita belum bisa bilang ini diagnostik, artinya kita belum bisa memastikan. River ini berarti pasti ada gangguan dengar. Tidak. Jadi kalau misalnya pada usia 2 hari ini bayi ini kita tes dengan UAE hasilnya river, kita ulang 1 bulan kemudian. Kita ulang 1 bulan kemudian. Nah, kalau 1 bulan kemudian dia masih terlihat, masih river. Nah, nanti bulan ketiga, usia 3 bulan kita lakukan pemeriksaan BERA namanya. Kalau BERA mah ada di kita juga kan? Belum. Belum juga. Tunggu saja ya. Sebenarnya yang mulai simpel dulu nih, dari OAE dulu,
baru habis itu kita belerang. Iya, oke. Berarti udah ada tahapannya ya. OAE sama BERA ya. BERA itu biasanya dilakukan tidak bisa kan di bawah 3 bulan, harus 3 bulan ya dok ya? Iya, karena 3 bulan karena supaya sel sarafnya matur. Nah, kalau BERA ini kita bisa langsung dia pemeriksaan baik OAE maupun BERA ini pemeriksaannya objektif, jadi tidak subjektif. Jadi pasti benar. Pasti benar ya, nggak mungkin salah. Betul. Kalau udah 3 bulan ya, Iya, berarti tidak refer lagi ya, tidak dicek lagi kan? Nah, apalagi kalau BERA ini kan dia singkatannya dari Brain Evoked Response Audiometry. Artinya dia sampai dengan saraf pendengaran di batang otak. Nah, artinya sampai tahap air kita bisa mendeteksi ini gangguan dengarnya apa, sensory neural kah, kemudian itu tadi berarti lebih sangat akurat lah hasilnya ya dok ya. Jadi apa yang harus dilakukan tuh udah ada ya, maksudnya karena udah pasti ya. Iya betul. Nah, kembali lagi karena kita tadi fokusnya ke deteksi dini, berarti ini saya simpel sebenarnya OAE nih yang paling ini. Iya. Semakin kita terjadi gangguan dengar semakin baik. Nah, siapa sih yang perlu dilakukan pemeriksaan OAE? Itu dia tuh. Siapa? Ayo siapa? Iya. Jadi yang perlu dilakukan pemeriksaan OAE itu sebenarnya tidak semua ibu. Oh harus semua ya? Harus semua. Jadi tidak hanya pada bayi-bayi yang mempunyai faktor resiko yang tadi saya sebutkan, yang faktor resikonya herediter atau dapatan tadi ya. Tapi sebenarnya semua bayi baru lahir harus dilakukan screening pendengaran. Karena pada kenyataannya 50% gangguan dengar itu terjadi pada bayi dengan tanpa faktor risiko. Ya, berarti kan kemungkinannya ada banyak juga ya, maksudnya walaupun tidak ada faktor risiko tadi dari herediter tidak, tetap harus dicek ya, 50% untuk memastikan ya bahwa misalkan adakah gangguan telinga atau enggaknya. Betul. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan kayak gitu dok, misalkan apakah bisa dideteksi nggak dok semenjak hamil? Apa gimana tuh? Ada nggak sih maksudnya untuk apa yang harus diawasin? Aduh saya takut ya, apalagi udah mendengarkan ini nih materi ini. Aduh saya gimana ya, saya lagi hamil anak saya. Ada nggak sih maksudnya pencegahan atau misalkan tips misalkan biar pendengaran kita misalkan aman atau misalkan bayi kita bagus gimana tuh? Nah kalau semenjak hamil sih sebenarnya itu mungkin lebih dari wewenang dokter Oncin ya. Oke. Wewenang dokter Oncin dalam artian begini. Kalau misalnya selama hamil ibu itu menderita TORS, artinya nanti pada saat melahirkan itu langsung ditangani langsung oleh itu udah semua ya. Jadi itu yang pentingnya kita kan sebenarnya punya poli tumbuh kembang ya Bu. Iya betul. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada ya. Oh bukan udah jalan ya? Sementara masih berjalan. Tunggu saja informasinya ya. Kita kupas semua ini ya. Iya, kita kupas tuntas. Nah, ini yang tumbuh kembang ini sebenarnya yang bisa kita jalankan. Artinya begini, mulai dari dokter anak, kemudian juga THT di situ, mata di situ juga, semuanya ya. KFR, rehab medik juga di situ, terapi bicara di situ. Jadi komprehensif dan pasien itu bisa datang ke rumah sakit kita ini one stop solution. Iya betul sekali. Berarti dengan misalkan adanya si tumbuh kembang itu udah semuanya terdeteksi ya dengan baik. Itu baik maksudnya itu pasien-pasien yang memang tadi ada herediter ini semuanya pasien bisa dideteksi karena kita nggak tahu ya misalkan walaupun misalkan dia lahirnya Apgar skornya bagus juga kan belum tentu ya dok ya nanti pendengarannya nanti itu kalau misalkan nih aduh sekarang anak saya 2 bulan 3 bulan boleh nggak? Boleh. Itu langsung BERA atau misalkan OAE dulu OAE dulu ya tetap ya maksudnya itu tuh bisa memperlihatkan deteksi dini apakah ada kelainan atau enggak ya. Dan itu sahabat RSUD Cilengsi jangan takut ya kalau misalkan udah mendengar materi dari dokter Betty dari beliau. Jadi kalau sudah saya belum diperiksa silahkan untuk berkonsultasi pastinya ya ke sini ke kami ke RSUD Cilengsi ya. Oke dok, terus apa lagi dok nih selain tadi apa kita sudah membahas tentang faktor ya dok ya, faktor resiko ya. Nah kalau misalkan ada kelainan apa aja sih bisa nggak sih dok? Apakah misalkan ada beberapa kelainan sementara ini untuk kasus-kasusnya yang banyak kita udah ditemuin apa enggak gitu silakan dok. Jadi kalau ada pada bayi baru lahir ketika kita sudah mendeteksi adanya gangguan pendengaran,
dari hasil yang tadi seperti saya jelaskan, Iya. proses tahapan pertama yaitu pemeriksaan UAE. Iya. Kalau oke. UAE-nya ternyata refer, kita ulang Mm-mm. 1 bulan kemudian. Ah, ah. 1 bulan kemudian kalau hasilnya sudah pas, Sudah berarti pas, aman. aman. Tapi kalau 1 bulan dia refer, kita ulang 3 bulan langsung pemeriksaan darah. Bera. Nah, Nah, udah pemeriksaan bera, Iya. misalkan hasilnya itu misalkan Gangguan sensori neural, gangguan sensori neural itu ada derajatnya. ada. Oke, bisa hasil dijelaskan? darah. Iya, boleh. Nah, siap. Jadi kalau dari pemeriksaan darah itu sebenarnya kayak pemeriksaan EEG, kemudian. Oh, Jadi jadi dipasang kelihatan elektroda. Iya. Betul. Jadi cara pemeriksaannya dipasang elektroda seperti pemeriksaan elektroensefalografi pada pasien neuro. Mm-mm. Dipasang elektroda di kepala, nanti Mm-mm. hasilnya terekam gelombang otak di komputer. Nah itu nanti akan keluar bacaannya. Nanti sih kita dokter THT yang bisa membaca hasil darah itu. Gangguan dengarnya, gangguan dengar apa. Nah kalau sensori neural itu nanti akan ketahuan derajatnya apa, ringan, sedang, berat atau sangat berat. Nah dari hasil tersebut kita bisa menentukan habilitasi pada pasien tersebut. harus diapakan Nah, gitu ya dok betul. ya. Iya. Berarti nanti kelihatannya dari situ ya. Misalkan sensori neuralnya gangguan ringan, sedang, berat, atau sangat berat. sangat berat. Berarti Iya. dari situ baru ya kelihatan ya. Nah, Oke, itu kan untuk tadi bayi ya. iya. Nah kalau misalkan untuk deteksi anak nih, kalau anak kan mungkin dok dia sudah contoh ya, misal kalau bayi itu kita sebut 0 sampai 28 hari lah ya dok ya. Betul, Misal, nah dari 1 bulan ke atas itu misalkan pastinya kalau misalkan bayi ini kan tidak akan terlihat bahwa dia gangguan dengar, apakah terlihat atau enggak dok? Misalkan dalam dia tidak memeriksa OAE tidak nih misalkan, tapi akan terlihat apa enggak misalkan dia dari Iya. gerak-geriknya. Nah, gitu. ini yang Gimana saya tuh, Dok? jelaskan ya. Kalau gangguan dengar pada anak aja ya, Oke. pada bayi, anak atau dewasa itu kan sebenarnya tidak bisa terdiagnosis secara visual. Betul Itu nggak? dia. Nah, inilah pentingnya kita ini mungkin ini salah satu kita edukasi Ya, masyarakat ya, edukasi ke masyarakat bahwa pentingnya kita melakukan observasi. Nah, oke. Ini sebenarnya orang tidak hanya kita sebagai petugas medis, tenaga medis yang memahami hal ini, tetapi Iya. awam pun juga harus bisa memahami Iya. observasi apa yang harus kita lakukan pada apabila kita punya bayi atau anak kita curiga dengan gangguan dengar. Ini pertama misalnya pada anak usia 1 sampai dengan 9 bulan, kapan kita curiga adanya gangguan dengar? Misalnya dia tidak terkejut apabila mendapatkan suara dengan volume yang tinggi. Nah, itu dia. Saya jadi teringat apa coba dok? Kalau Iya. tidak terkejut. Kalau misalkan saya melihatnya di masyarakat, saya naluri kebidanan ini baru ada nih. Jadi kalau misalkan nih kita menolong lahiran di rumah, kalau sama dukun beranak itu kita sudah pakai ini dok. Ada mitosnya loh dok. Kalau pas lahir itu, jadi dia tuh dikejutkan. Mungkin ya salah satunya mungkin untuk pemeriksaan itu ya. Itu tuh saya masih melihat dok kalau di masyarakat itu. Jadi si dukun bayinya itu memberi tapi pas lahir, iya. Jadi dia tuh pakai ini, iya. Pakai apa tuh? Pakai yang memang terdengar dikencangkan jelas. Nah iya. Bukan nangis enggak, tapi dilihatnya terkejut apa enggak, tapi enggak tahu saya buat apa. Ternyata saya setelah dokter ini saya jadi mungkin ya maksudnya ke sana. Oke dok, jadi lanjutkan dok. Tadi kan udah kejutan itu ya. Jadi kalau tidak terkejut ya dok ya. Enggak. Jadi iya betul. Jadi kalau udah usia 1 sampai dengan 9 bulan, Oke. pertama tidak terkejut apabila mendengar suara volume tinggi. Nah, oke. Kemudian yang kedua tidak terlihat merespon ketika dipanggil oleh suara yang familiar. Apalagi udah 9 bulan mah pasti Iya. kan karena Misalnya suara sama- dia nengok gitu ya dok ya, nengok gitu. Ini Misalnya sama gini aja ya. ibunya atau bapaknya itu kan suara yang sering dia berkomunikasi ya dengan ibunya nih baby ya. Tapi dia nggak merespon tuh, nggak melihat respon. Enggak, biasanya responnya dari mata sih kalau Iya. misalkan ini ya, misalkan gini. Atau misalkan bisa dia itu, nah ini dok. Berceloteh. Nah ya, ada nggak celoteh Ada. walaupun dia tidak mendengar tuh bisa berceloteh nggak ya? Enggak kan? Iya. Dia diam aja. Diam aja. Jadi kalau kita curiga nih pada usia 1 sampai 9 bulan dia ada gangguan dengar, dia tidak berceloteh kata-kata yang mudah. Misalnya apa? Mama atau dada itu aja. Oh, dia nggak ada. Dia nggak ada. Kita harus curiga itu. Tapi kata-kata yang mudah ya, dua suku kata yang berulang. Contoh, mama, Mama, dada, papa, itu
itu ya. dia nggak ada celoteh itu. Usia 1 sampai 9 bulan. Biasanya kan 1 9 bulan pasti udah bisa ya mama gitu ya. Dok, ini nggak ada ya. Oke, terus lanjut kemudian Dok. tidak tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi. Makanya kita gunanya kincing-kincing itu untuk respon. Oh iya itu benar. Dia lihat ke arah mana gitu. Jadi caranya kalau bayi itu kita kasih ini kasih responnya itu ya biasanya kencing di sini. Dia lihat nggak ke arah itu. Nah, kalau misalkan dia Kalau dia nggak lihat, itu kita curiga nih gitu dong, sahabat RSUD Cilengsi ya. Jadi begitu caranya nih, udah tahu kan? Oke lanjut dong. Kita menginjak lagi ya. Oke. Usia 9 sampai dengan 15 bulan. Nah itu dia, silakan dok. Kalau usia 9-15 bulan dia tidak mengucapkan berbagai macam suara dengan berbagai suku kata. Oke, tadi kan 2 kata ya, tadi mama, papa. Oke. Biasanya dia udah bicara udah mulai kan. Udah agak banyak nih. Dia nggak mengucapkan nih, nggak ada kata-kata macam suara dengan berbagai suku kata. Ya, oke. Kemudian tidak menunjukkan respon ketika namanya dipanggil. Kalau udah 9 bulan sampai 15 bulan ini kan dia udah tahu nama ya. Tahu namanya pasti udah tahu, misalkan tapi dia tidak merespon dan tidak menoleh. Iya, ketika namanya dipanggil. Oke, lanjut dok. Tadi kan udah 2 ya berarti ya. Udah ketiga berarti umur berapa? Masih ada nih yang 9. Masih ada, tenang aja, masih ada. Oke, lanjut dok. Kalau anak rewel tidak bisa ditenangkan oleh orang sekitarnya. Jadi dia nangis, walaupun misalkan kita udah kasih kerincing, udah kasih apa, dia tetap aja nangis dan pokoknya tidak bisa di ini ya, oke, lanjut dok. Kemudian tidak mengeluarkan berbagai macam info untuk mengekspresikan rasa senang dia, sedih dia, kesal atau sedih. Tapi beda ya, mungkin dok, kalau misalnya rasa kesal, rasa sedih, biasanya dia lapar aja ya. Tapi ini akan beda ya, maksudnya dia udah kasih nenek, udah kasih apa, tapi dia lempeng aja gitu ya. Mungkin dari mimik mukanya juga udah agak beda ya, kelihatan ya. Tapi ini memang butuh ibu yang aware ya. Jadi kalau yang kayak gini, sebenarnya kalau yang mau simple sih yang tadi aja ya, tidak mengucapkan berbagai macam suku kata, kemudian tidak menunjukkan respon ketika nama dipanggil, itu aja sih cukup sih kalau usia 9 sampai 15 bulan. Nah kemudian kita menginjak ke usia 15 sampai dengan 2 tahun. Nah, usia 15 sampai 2 tahun ini biasanya anak-anak dia tidak tertarik mendengarkan cerita. Tapi biasanya mungkin dok ada yang lebih itu nggak? Bicara, nggak bicara. Ya. Itu yang kita bilang speech delay. Nah itu dia speech delay. Biasanya kan kalau dari speech delay itu udah banyak kan kelihatan, misalkan dari umur segini dia udah harus 3 kata, 4 kata menyambungkan mungkin dari situ ya. Jadi dia tidak sering berbicara. Ini yang kebetulan kami sebagai dokter THT sering dapat rujukan dari dokter anak atau kadang pasien datang sendiri. Kalau orang tua sudah menyadari itu, orang tua datang ke THT sendiri, curiga ada gangguan dengar. Tapi kebanyakan sih memang pasien-pasien yang tidak bisa bicara, kami ini dari THT dapat konsulan dari dokter anak. Nah makanya itu pentingnya tadi klinik itu biar langsung semuanya ya. Komprehensif. Pasti bisa. Pasti bisa. Nanti sebenarnya ini sangat peluang sekali sebenarnya. Ya pasti ya, karena pasien anak harusnya juga semuanya THT. Nah itu dia, karena memang kan harus dideteksi ya, walaupun misalnya, tapi maksudnya dok, kalau memang misalkan nggak pernah periksa sama sekali, biasanya sih kalau misalkan biasanya ya, kalau apalagi nih kita daerah Bogor Timur gitu ya, kalau memang nggak ada keluhan ya dianggap biasa aja, maksudnya nggak terlalu penting lah untuk mencek kali, apalagi misalkan dia nggak ada masalah dari bayi, tetapi kalau sudah mendengarkan materi dari dokter Bekti ini, jadi harus lebih ini ya, lebih harus memperhatikan bahwa harus diperiksa ya telinganya dok. Oke dok, lanjut dok. Tadi kan udah gejala-gejala ya. Tidak tertarik mendengarkan cerita, tidak sering bicara, kemudian dia tidak menjawab ketika dipanggil, sering menonton televisi dengan volume yang keras, kemudian jika ditanya anak sering kali nggak nyambung. Itu lebih banyak sih kalau yang usia udah 15 sampai 2 tahun ya. Artikulasi bicaranya juga nggak jelas. Itu udah curiganya. Intinya itu diagnosis speech delay ya. Biasanya dokter anak diagnosis speech delay. Nah, nanti itu biasanya dikirim ke kami. Oke. Dari kami pemeriksaannya OAE langsung. OAE langsung ya. Usia 2 tahun begini OAE dan BERA langsung. Langsung ya. Jadi langsung dua-duanya ya dok ya. Kalau BERA itu pasti otomatis ada OAE-nya. Kalau kita lakukan BERA pasti otomatis OAE.
Oke, nah tadi nih kan dokter udah menjelaskan ya tentang gejala dan misalkan tadi apa saja sih nanti apa penyakitnya. Nah ini untuk penanganan nih dok, udah Penanganannya? penanganannya. Oh, iya, boleh. Oke dok, siap enggak? Silakan penanganannya, maksudnya apakah di kami di RSUD Cilengsi udah sejauh mana dan misalkan nanti kita bercerita tentang pasien-pasien apa saja sih yang ada di kita. Oke, silakan dok. Ya. Penanganan gangguan dengar, kalau gangguan dengarnya pada bayi atau anak dia yang sudah derajat berat atau sangat berat, sensori neural ya, karena pada bayi itu bukan kebanyakan ya, bayi baru lahir itu gangguan dengarnya hampir 100% itu karena sensori neural, kecuali kalau anomali tulang tengkorak itu bisa ada konduktifnya juga. Nah, kalau sudah gangguan dengar sensori neural berat atau sangat berat pada bayi baru lahir itu yang paling ideal ya, kalau kita bicara paling ideal nih ya, ideal. Ya, silakan dok. Kalau paling ideal ya kita implan koklea. Apa itu dok? Nah, implan koklea itu jadi kita memasukkan semacam organ koklea buatan, jadi dipasang di bawah telinga. Ini operasi memang, ya invasif. Nah, dan dilakukan biasanya di tipe A, rumah sakit tipe A. Kemudian tapi juga alatnya mahal bu. Belum Katanya yang alatnya tuh 15 jutaan gitu ya? Ratusan juta. Oh ini ternyata beda lagi ya, ratusan Kalau juta. implan koklea itu mahal. Oke. Satu implan koklea harganya ratusan juta bu. Kalau nggak salah paling murah mungkin sekitar 150-an deh. Betapa pentingnya ya kesehatan telinga ya. Tapi kalau operasinya sih di cover sama BPJS, di mana tipe A. Iya. Dan memang keahlian dokternya yang operasi pun khusus, bukan sembarang dokter THT, bukan yang otologi itu, konsultan otologi. Nah, itu idealnya kalau kita bicara ideal itu dengan implan koklea. Nah, tapi yang bisa kita lakukan di sini di hampir semua rumah sakit, termasuk di kita, ini pemberian alat bantu dengar. Penggunaan alat bantu dengar itu kita bisa sih di sini sudah kita biasanya merujuk ya ke beberapa partner dari RSUD atau yang BPJS langsung ini kan rujuk alat bantu dengar yang kita bisa pakai. Biasanya itu dok untuk alat bantu dengar itu biasanya rata-rata sih biasanya bisa dipakai pada umur berapa dok? Mulai dari anak bisa dipakai, anak umur 2 tahun kayak gitu. Artinya kalau 2 tahun kalau memang udah ditentukan kan tadi diagnosanya apa ini berarti udah boleh bisa pakai alat bantu dengar dan dia sekalian speech therapy. Iya. Tapi bicara nanti insya Allah hasilnya lebih bagus tuh. Nanti kalau dia secara dini dia ini ya diterapi dengan baik. Tapi dok tadi saya masih ditanyakan ini dok, kalau misalkan memang udah ada kelainan pendengaran tadi ya, kalau memang sudah dikasih alat bantu dengar, apakah itu tuh akan selamanya begitu atau misalkan selamanya ya? Memang nggak bisa karena kan tadi udah ini kan bawaan tadi kan sama dakatan itu kan memang harus selamanya ya dan tidak bisa menjadi karena disaraf itu bu gangguan. Sensori neural itu kan disaraf pada otak. Iya ya. Betapa pentingnya tuh ya untuk pemeriksaan deteksi dini ini. Oke. Nah makanya tetapi yang tadi kan udah dijelaskan nih sama dokter tentang apa tadi gejala, terus cara penanganannya, terus apa lagi nih dok? Ada lagi yang akan disampaikan nih kepada sahabat RSUD Cilengsi kalau udah ditangani harus kontrol kalau misalkan sudah dikasih alat pendengaran? Enggak, biasanya cukup speech therapy ya kalau dia sudah terapinya dia berjalan baik ya di rumah keluarga itu yang mayoritas dia. Nanti dia akan bersosialisasi dengan baik, dia bisa sekolah, bisa seperti anak seusia dia dengan menggunakan alat bantu dengar. Nah, kebayang nggak? Pentingnya. Kebayang pentingnya. Nah, lebih susah lagi nih kalau sudah usia sekolah dia baru datang ke dokter THT. Dengan curiga dengan gangguan dengar. Itu kan otomatis. Iya, berarti kan itu sama ini nggak dengar apa-apa. Nah, iya. Mungkin pendengarnya kecil atau gimana ya dok ya? Mungkin kalau sudah berat sangat berat tuh ini bu nggak dengar. Jadi kebayang itu. Kebayang itu anak kasihannya sebetulnya dia nggak bilang. Ya makanya perlu pengawasan orang tua itu ya begitu ya dok ya. Nah makanya dok kesadaran orang tua terhadap anak itu sangat penting sekali.
Oke dok, kalau misalkan kita kan udah dari tadi kan membahas tentang deteksi dini, boleh kali ya dok kalau ada misalkan sahabat sejati RSUD yang nanya selain untuk deteksi dini ya, Boleh. karena dok saya lihat sih kalau misalkan di sekitar kita ini kalau misalkan memang datang ke THT itu kan memang misalkan kalau ini kita bicara di sini dulu aja ya dok, kalau di kita nih ada nggak sih dok yang memang orang tua yang memeriksakan pengen periksa pendengaran anak saya, tetapi kan karena tadi ada gejala-gejala yang memang kurang yang tadi dokter sebutkan ya, tapi misalkan rata-rata apakah memang yang udah sakit apa gimana tuh dok? Maksudnya ada nggak sih yang memang misalkan sadar sendiri ya? Nah itu memang jarang itu. Nah, kebanyakan memang kalau di sini ya kasus kayak yang saya temui ya di Poli THT, kebanyakan yang memang sudah sakit. Ini iya, speech delay ini dapatnya kami dari dokter anak memang. Jadi ini mungkin pentingnya kita edukasi nih. Mungkin nggak di sini aja ya. Nanti next kita mungkin bisa iyalah. Seminar THT deh. Ya luar biasa, siap dong. Pokoknya pentingnya sosialisasi itu ya begitu dok. Edukasi Mungkin kesehatan itu penting. apalagi biasanya kan pastinya dok. Ini kan tadi dilihat kan 2 hari setelah itu udah harus dilihat kan tadi kesehatan untuk pendengarannya ya. Berarti di sini edukasinya tuh selama kehamilannya dok udah harus udah harus mulai diedukasi, nggak hanya misalkan bu gini-gini, tetapi harus diperiksa semuanya. Itu tuh edukasinya mungkin pas lagi hamil ya. Nah terus kalau misalkan ini dok, kalau misalkan ini kan deteksi dini, apakah misalkan kita bahas yang lain ya dok ya, untuk kasus-kasus anak yang memang udah ada kelainan infeksi atau misalkan virus. Nah itu sama aja penanganannya kayak tadi ya dok ya. Nah kalau itu kan kita bicara pada bayi baru lahir ya ibu, sama anak. Sama anak 2 tahun ya. Lain lagi kalau kita bercerita pada anak yang udah agak besar, maksudnya artinya gangguan. Kalau kita bicara tentang gangguan dengar ini kita udah kemana-mana lah, udah panjang, nggak apa-apa dok, masih banyak waktu dok. Ya silakan dok. Sambil kita menunggu nih, adakah sahabat RSUD Cilengsi yang mau nanya, silakan ya. Oke dok, lanjutkan dok. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan dengar secara keseluruhan ya ibu, baik pada anak maupun dewasa maupun lansia, gangguan dengar itu pada THT kita bagi menjadi 3, yaitu gangguan dengar konduktif atau hantaran, kemudian yang kedua gangguan dengar saraf atau sensori neural, atau gangguan dengar campuran mix tadi. Gangguan dengar campuran ini dia penderita mengalami gangguan dengar konduktif dan sensori neural. Nah kalau di Poli THT selama ini yang pasien yang datang ke kita ini bervariatif ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menangani Bu, baik gangguan dengar konduktif, gangguan dengar sensori neural itu maupun gangguan dengar mix tadi. Nah gangguan dengar konduktif itu biasanya terjadi karena infeksi di telinga luar, atau misalnya ada kotoran telinga, atau itu ada infeksi di telinga bagian tengah, misalnya gerak telinganya yang lubang, atau kalau kita bahasa awamnya congean. Nah itu dia. Jadi kalau cairan infeksi ya, cairan infeksi dari telinga bagian tengah itu namanya gangguan dengar konduktif. Nah itu dia gangguan dengar konduktif. Nah Bu, untuk saya sudah Cilengsi pasti kan kebanyakannya pasti yang sudah mengalami seperti itu kan pasien-pasien ya. Kalau memang tidak ada gejala seperti biasanya nggak memeriksakan diri kan. Oke lanjut dok, silakan. Yang kedua gangguan dengar saraf atau sensori neural. Nah ini selain terjadi pada bayi baru lahir yang karena tadi memiliki faktor resiko gangguan dengar, biasanya pada lansia kemudian. Gitu. Pada lansia karena degeneratif ya, fungsi pendengarannya kan dia degeneratif. Atau biasanya terpapar bising. Tuh ada lagi. Terpapar bising nih. Nah itu dia berarti panjang lagi. Panjang lagi tuh. Ini panjang lagi dong. Oke, screening pekerja loh. Nah ini dia nih. Lebih seru lagi ini. Oke, kalau ada lanjut ya, selagi masih ada waktu oke lah. Kalau mix campuran ya itu bisa saja pada penderita yang memang pernah ada riwayat infeksi telinga sama memang mungkin usia lanjut ya itu. Kita di RSUD sudah punya alat audiometri. Kita punya saat ini baru alat audiometri. Insya Allah mudah-mudahan dilengkapi
Iya. Top RSUD Cilengsi pasti melengkapi ya. Oke, Dok, ini paling nggak sih harapan kami sebagai dokter THT sama dokter anak nih, tahun ini tuh bisa sudah ada tim panometri sama OAE yang penting itu dulu. Oke. Panometri dan OAE. Mudah-mudahan ya, Dok. Tapi kan maksudnya kata dokter tadi udah mulai ini kan, udah mulai direncanakan. Sebenarnya sebelum COVID sudah direncanakan. Oke, Tim. Oke, mungkin Dok ini ada yang nanya, Dok. Ini sebenarnya nanyanya kan kata saya juga nanyanya pasti seputar apa, ada kelainan atau apa. Ini kalau misalkan memang anak saya itu misal keluar air dari telinga, itu pengobatannya gimana? Karena saya sudah berobat ke bidan beberapa kali tapi tetap aja harus dan tetap aja masih ada keluar cairan. Gimana penanganannya? Silahkan, Dok. Biasanya kalau keluar cairan dari telinga tengah, memang kita harus melakukan anamnesis lebih lanjut ya. Mulai semenjak kapan keluar cairan dari telinganya, apakah ada riwayat seperti ini sebelumnya ataukah baru pertama kali, kemudian apakah disertai dengan adanya infeksi lain seperti demam atau infeksi batuk pilek, itu harus kita lakukan anamnesis secara lengkap. Nah, setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat otoskopi yang di situ kita lihat kondisi telinga luarnya sampai dengan kondisi gendang telinganya. Dengan otoskopi kita bisa melihat itu, Bu Dian. Karena keluar cairan dari telinga, penyebabnya banyak. Bisa dari karena kan pasien bilang keluar cairan dari telinga. Kadangkala kotoran juga bisa ada cairan. Kadangkala infeksi saluran telinga luar aja bisa ada cairan. Kadangkala infeksi telinga tengah itu bisa keluar cairan. Nah, yang paling sering sih memang biasanya kalau pada anak-anak atau bayi-bayi itu kebanyakan tuh otitis media. Otitis media ada baunya nggak sih, Dok? Bau. Kalau otitis media ini infeksi saluran telinga tengah. Biasanya penyebabnya karena infeksi saluran nafas atas. Makanya kenapa telinga, hidung, tenggorokan dia itu satu kesatuan. Kalau ada infeksi di tenggorokan atau di hidung, pada anak-anak usia kurang dari 9 tahun itu mudah sekali rentan infeksinya ke telinga. Karena apa? Karena saluran tuba eustachius pada anak-anak usia kurang dari 9 tahun atau bayi sampai dengan anak usia 9 tahun itu bentuk saluran tuba eustachiusnya masih mendatar dia. Jadi efeknya kalau saluran tuba eustachius itu kan yang menghubungkan pangkal hidung ke telinga bagian tengah Ibu. Jadi itu mudah sekali udah kalau lagi batuk, pilek itu gampang banget tuh masuk kumannya ke telinga tengah. Efeknya kalau udah saluran telinga tengahnya dia bengkak, radang, terjadi infeksi di situ menyebabkan gendang telinganya pecah. Nah, gendang telinganya pecah sehingga itulah keluar cairan dari telinga. Nah, penanganannya apa? Penanganannya ya biasanya kalau kita di rumah sakit kita lakukan pembersihan ear toilet, kita bersihkan karena harus dibersihkan dulu pusnya. Habis itu baru kita obatin. Karena kadang kala ya mohon maaf aja kalau di bidan atau di puskesmas karena mungkin tidak ada alat untuk membersihkan. Jadi cuma langsung diobatin aja kurang efektif, Bu. Jadi kumannya masih ada di situ tuh. Jadi langsung ditetesin obat tetes. Harusnya dibersihkan dulu baru ditetesin obat. Nah, itu berarti kan sebenarnya ya yang saya juga pernah di puskesmas itu. Sebenarnya banyak sekali nih kasus-kasus yang memang misalkan infeksi di bagian tengah itu kan ya. Berarti ya memang sebenarnya untuk maksimal pengobatannya itu memang harus dibersihkan ya. Dulu. Dan alat itu dan tentunya kalau menurut saya belum ada di puskesmas ya, Dok ya. Dan pasti balik lagi. Nah, ini juga perlu disosialisasikan, Dok. Sama sahabat sejati RSUD Cilengsi bahwa kalau misalkan memang anak-anaknya memang mempunyai keluhan seperti yang tadi dokter sebutkan ya, Dok ya, berarti lebih bisa sebenarnya Bu di puskesmas. Bisa. Jadi asal ada suction. Nah itu dia ada nih. Itu tuh boleh dilakukan sama siapa? Boleh. Sama bidan atau perawat juga boleh. Tapi yang penting punya alat otoskop dulu ya. Nah itu dia alatnya yang penting ya. Karena untuk kita memastikan kondisi gendang telinganya. Nah itu dia. Berarti ini bahkan saya kadang suka ngasih pelatihan untuk ke bidan-bidan. Artinya gini, apa yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan alat sesimpel mungkin, tapi kita bisa menangani pasien itu sebelum kita melakukan rujukan gitu. Kadang-kadang kita ngakalin, tapi memang
diagnostik juga kan, untuk kita lihat pemeriksaan fisik kondisi telinga bagian luar sampai dengan gendang telinga penderita kan. Kalau kita sudah ketahuan, oh ini memang ada sekret, gendang telinganya ada pecah, ada lubang, nah ini berarti memang harus kita bersihkan dulu. Bisa pakai squid Bu, pakai squid, nanti jarumnya dilepas, diganti pakai selang infus atau avokat. Nah itu untuk kita tarik itu sedikit potongan, meskipun sedikit bisa keambil, tapi kan paling nggak lumayan itu Pak. Ini panjang lagi nih. Berarti ini Ini udah ngebahas-bahasnya buat tenaga kesehatan Nah, juga nih. ya makanya nanti kita sekali-kali perlu mengundang teman-teman puskesmas kita ya Dok. Untuk misalkan apalagi misalkan ya kita memang kalau di masyarakat itu kan ada yang menengah, ada yang misalkan kurang mampu gitu ya Dok ya, misalkan gitu. Kalau misalkan memang bisa ditangani kata dokter tadi di puskesmas ya kenapa enggak, yang penting kan skillnya, betul ya Dok? Skillnya, dan memang misalkan untuk kasus-kasus yang tadi infeksi tengah yang bisa dilakukan di puskesmas itu sampai tengah apa luar, tengah apa dalam juga? Luar tengah bisa. Dalam tadi kalau dalam nggak bisa ya, maksudnya itu udah harus dirujuk ke yang lebih ini ya Dok ya. Oke. Itu memang penting sih kita ya memang edukasi ya, baik untuk nakes sendiri, mungkin di sekitar di rumah sakit di sekitar RSUD itu kan banyak pasienkes ya Ibu, baik klinik, puskesmas, atau rumah sakit yang tipe D, tipe C. Kalau kita sama-sama nggak ada masalah, kita adain seminar untuk nakes, kemudian juga untuk edukasi kesehatan untuk masyarakat awam. Itu penting juga itu. Ya. Berarti ini udah masukan lagi nih. Semakin panjang lagi ya Dok ya. Oke Dok, berarti ini kita kalau ngomongin untuk kesehatan anak berarti bisa sampai maghrib nih ya Dok. Tapi nggak apa-apa Dok, ternyata seru sekali ya. Tadi ngomong-ngomong Ibu, mudah-mudahan tadi yang bertanya ini ya jelas mendengarkan penjelasan Dokter Bekti ya. Dan kalau memang misalkan ada yang masih ditanyakan silahkan datang aja ke RSUD Cilengsi ya. Dokter Bekti itu hari apa Dok? Selasa, Kamis, dan Jumat. No ya, Selasa, Kamis, dan Jumat. Tapi intinya kalau Poli-THT kita Senin sampai Sabtu ada. Oh iya, berarti nggak ada yang kosong kan? Artinya berarti Senin sampai Sabtu kita tuh ada 2 dokter, yaitu Dokter Bekti sama Dokter Desno. Oke Dok. Nah Dok, kalau misalkan ini dari tadi kan kita udah membahas tentang apa ya, deteksi, udah membahas tentang penyakit yang memang ada infeksi, dan satu lagi Dok, apakah ada nggak sih Dok kalau misalkan yang tadi bisingan atau apa? Saya suka mendengar Dok kalau misalkan anak itu, apakah anak juga bisa rusak telinga karena bising itu Dok? Atau misalkan kalau nggak salah harus diperiksa telinga kalau misalkan naik pesawat apa gimana tuh? Ada nggak sih Dok? Maksudnya resikonya, gangguannya misalkan kayak gitu tuh Dok? Gini, kalau bising biasanya anak namanya terpapar bising ya itu pasti bisa mencederai organ pendengaran. Nah itu dia. Tapi batas kebisingan biasanya kan kalau untuk mengukur suara itu ada namanya pemeriksaan kan desibelmeter ya. Itu begitu pula kayak di pabrik-pabrik itu kan biasanya nggak boleh lebih berapa desibel paparan bisingnya. Tujuannya supaya para pekerja menggunakan ini alat safety pendengaran kan kayak gitu. Nah kalau pada anak gangguan karena bising itu pasti saja bisa terjadi. Tetapi kalau pada anak itu kan dia tidak bisa mengungkapkan. Beda dengan orang dewasa. Beda dengan dewasa. Aduh, kebisingan. Kalau anak kan pasti, apalagi kalau jarang ya. Kalau anak jarang. Kebanyakan yang kasus yang saya datang ke Poli-THT dengan gangguan bising ya, gangguan bising karena pekerja-pekerja itu banyak sih itu datang sendiri ke Poli-THT. Itu karena paparan bising pekerja pabrik biasanya itu datang tuh ke Poli-THT. Nah ini yang harus aware nih masyarakat awam ya, ketika mendengarkan paparan bising yang terus-menerus baik pada frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi itu tetap harus berhati-hati. Makanya pentingnya kalau pekerja yang di lingkungan pekerjaannya ada paparan bising itu wajib itu menggunakan menggunakan alat ini pengaman telinga, alat pengaman telinga itu. Itu sangat penting sekali. Nah tadi pertanyaan Budian ya, misalnya kalau di pesawat tuh pada bayi atau anak itu apa yang perlu dilakukan pencegahan supaya, karena kadang kan kalau ada banyak kasus nih yang sering kita temuin datang juga ke THT atau kadang mungkin ke dokter anak pada saat melakukan penerbangan, pada saat take off atau landing tuh sering telinganya sakit. Atau nggak usah pada saat terbang Bu, berada di ketinggian puncak misalnya, atau pada saat kita
jalan aja ke Bandung naik mobil di tol arah ke Bandung tuh kayak Itu gitu nih, tiba-tiba telinga langsung ngerasa pengang. Nah itu biasanya terjadi radang saluran telinga pengang tuh atau otitis disfungsi tuba. Disfungsi tuba, gangguan fungsi tuba atau otitis media efusi yang karena tadi perbedaan tekanan udara Bu. Biasanya kalau pada yang sedang sakit ya rinitis alergi atau yang sedang sakit rhinosinusitis. Nah, pencegahannya bagaimana kalau misalnya yang sedang terbang itu pada anak-anak atau dewasa yang telinganya nyeri pada saat dia mau take off atau landing pesawat? Menggunakan earplug aja, pakai earplug. Oh iya. Penutup telinga, sama pada saat take off sama landing itu mengunyah permen karet atau permen atau kue. Tujuannya supaya tuba eustachiusnya dia berkontraksi relaksasi, nggak diem. Nah, itu yang ngebikin ngerasa tertutup itu oklusi tuba itu karena tadi. Oke, siap Dok. Berarti memang banyak yang harus diperhatikan Dok ya. Nah Dok, terkait yang deteksi kita balik lagi karena memang kita sudah panjang dan lebar ya Dok ya. Untuk deteksi ini maksudnya apa? Tadi itu apakah ada, walaupun misalkan Dok tetap aja ya untuk kesehatan telinga pastinya kan deteksi dini itu gimana cara mencegah, apakah ada nggak sih Dok misalkan dari yang harus dilakukan kan tadi deteksi dini tadi ya Dok ya, tetapi apakah ada faktor-faktor yang memang bisa menjadikan telinga kita sehat tuh apa aja sih Dok, maksudnya yang harus dilakukan sebagai ibu-ibu nih takut biar kesehatan telinga kita tuh sehat, apa aja yang harus kita lakukan, atau misalkan boleh semenjak ibu hamil juga apa sih yang harus biar telinga anak saya itu sehat, apakah ada tips-tips khusus nih Dok? Namanya kalau semenjak kalau ibu hamil ya memang mencegah upaya preventif ya untuk tidak terjadi infeksi itu pasti ya, itu udah harus ya, maksudnya pasti udah nanti bisa konsultasi ke bidan pasti akan menjelaskannya gimana caranya biar kita tidak terkena infeksi. Oke, satu. Terus ya, kalau pada bayi atau pada anak-anak atau pada dewasa aja pada umumnya ya kebersihan telinga itu penting. Nah tuh dia. Aduh saya pengen panjang lagi nih Dok. Kebersihan telinga gimana Dok? Biasanya saya aja kalau ngasih materi kebersihan telinga itu 1 jam sendiri. Nah makanya aduh dapat kita memancing nih, jadi saya semakin banyak yang kayaknya sama sejatera aduh ini ada kebersihan telinga, aduh gimana saya udah banyak pertanyaan tapi ya tenang aja nanti kita ketemu di lain waktu. Oke Dok, lanjut aja sedikit aja Dok, sedikit aja. Berarti yang tadi intinya kebersihan telinga harus dijaga. Ya udah Dok, clue-nya sedikit gimana caranya Kebersihan telinga. Oke. Yang paling penting terkait dengan kebersihan telinga itu saluran telinga tiap orang berbeda-beda. Oke Dok ya. Bentuknya beda, kemudian juga jenis kotoran tiap orang juga beda Bu. Oh gitu ya. Benar, ada kotoran telinganya yang cenderung jinak, lunak ya. Ada yang cenderung mudah keras. Oh ya. Nah, itu. Iya yang saya ada yang gampang itu yang keluar keras. sendiri, ada yang gampang keluar sendiri. Karena sebenarnya Allah ini sudah menciptakan kita manusia itu sudah sangat sempurna. Karena apa? Di saluran telinga itu ada rambut-rambut tipis halus yang fungsinya sebagai filter. Ya, berarti semua kotoran itu bisa tersalin ya. Keluar sendiri sebenarnya. Tetapi ada kalanya ini karena mungkin terpaparnya debu atau kotorannya terlalu sering atau memang jenis kotorannya yang sulit keluar sendiri sehingga dia mengendap di dalam. Nah, itu memang perlu kita bantu. Kapan yang kita harus baiknya edukasi baiknya datang ke dokter THT 6 bulan sekali. Baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan, hendaknya 6 bulan sekali dokter datang ke dokter THT. Ini clue lagi nih. Jadi walaupun misalnya tidak ada keluhan, berdenging atau apapun, berarti kan wajib diperiksakan. Kayak screening lah ya, screening untuk kesehatan telinga ya Dok ya. Ada keluhan ataupun nggak ada ya. Berarti, nah kalau untuk kebersihan telinga sendiri itu sebaiknya apa nggak harus selalu dibersihkan seminggu sekali atau misalkan memang tergantung nggak tadi ya Dok ya? Karena tiap orang beda-beda. Boleh penggunaan cotton bud boleh, tapi mungkin dari sisi-sisi luar. Kalau dari saya tuh nggak mutlak bilang kalau pakai cotton bud nggak boleh itu enggak. Tapi biasanya boleh ya. Tapi cuma sisi-sisi luar. Kemudian juga kita lihat dulu anak kecil atau bagaimana. Kalau yang masih bayi itu lebih hati-hati kita. Kalau pada anak-anak hati-hati. Berarti tadi kan satu ya Dok ya, jaga biar tidak terkena infeksi, kebersihan. Terus apa lagi?
Apakah ada dok? Walaupun saya tetap nanya dok, apakah ada makanan atau ini yang memang misalkan buat kesehatan telinga? Enggak ya, boleh. Oke, tidak ada ya. Berarti itu untuk sahabat tidak ada yang makanan boleh, nggak ada yang mempengaruhi misalkan makan ini, nggak ada ya. Oke, berarti yang harus dijaga misalkan resiko tadi infeksi sama kebersihan telinga ya dok ya. Dan satu lagi berarti itu ya, harus memeriksakan diri kurang lebih 6 bulan sekali ya. Jadi yang penting sebenarnya kalau di dunia kesehatan kita pasti harus sebenarnya semua pola berpikirnya sama ya Budian ya. Artinya upaya preventif itu yang paling utama. Nah itu dia. Ya, preventif lebih utama daripada kita sakit baru kita dapat terapi. Yang tadi kalau sosialisasi promotif dulu dong ya. Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Jangan sampai kita itu sampai udah sakit, kuratif dan rehabilitasi jauh-jauh kali kan. Berarti ya promosinya. Itu promosi pentingnya kita benar. Oke ya tadi ya. Beban negara juga nggak berat. Nah itu dia. Katanya membawa beban hidup aja udah berat, apalagi membawa beban telinganya yang sakit. Oke dok, gak kerasa ya waktu kita sudah 60 menit ternyata ya nggak terasa ya. Oke, jangan lupa ya sahabat RSUD Cilengsi, kalau misalkan memang hari ini yang tidak bisa stay tune di IG, berarti nanti kita akan ada videonya, nanti kita akan share ulang di IG. Dan jangan lupa follow IG kami ya, RSUD Cilengsi, Facebook dan TikTok. Oke dok, untuk closing, untuk tadi kan sudah disebutkan ya, saya sudah menanyakan ke dokter apa sih tips-tipsnya sudah kita jelaskan ya dok ya. Dan mungkin sekali lagi dok, untuk jadwal dokter tadi kan sudah disebutkan ya dok ya, Selasa, Kamis, dan Jumat. Tetapi nggak usah khawatir, Poli THT, RSUD Cilengsi dari hari Senin sampai dengan Sabtu ada. Ada Dokter Desno, SPTHT bedah kepala leher, dan saya sendiri juga Dokter Bekti Darmasuti, SPTHT bedah kepala leher. Oke dok. Oh dok, sebelum ditutup ada yang bertanya juga, ini kalau misalkan memang ada kedaruratan atau misalkan kemasukan telinga ataupun gimana, apakah bisa ke IGD atau gimana? Bisa dong, bisa. Oke. Ke IGD dulu. Nah itu dia. Kalau jam poli ada dokter THT ya silakan ke poli. Tapi kalau misalnya di luar jam poli dokter IGD. Oke tuh ya, untuk teman-teman kami yang di puskesmas khususnya Bogor Timur, boleh berarti untuk untuk kelainan atau misalkan sakitnya yang berhubungan dengan THT, karena kan dokter beliau ini udah bedah apa tadi? Kepala leher, jadi silakan datang ke IGD untuk kasus-kasus kedaruratan ya dok ya. Oke baik, terima kasih untuk sahabat RSUD Cilengsi dan teman-teman yang sudah ikut stay tune di IG Live ini. Dan saya mohon pamit, saya Dian Dewi Anggraini, dan silakan dok. Saya Dokter Bekti Darmasuti, saya juga mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke dok.